Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Nur Afifatun Naimah dalam pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku kelas 2, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran kelima. Kita langsung saja ya belajar bersama-sama. Sebelum mulai pembelajaran, adik-adik semua jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Selain itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sudah siap belajarnya? Jika sudah, yuk kita mulai bersama-sama. Adik-adik semua, perhatikan halaman 61 di buku temanya masing-masing ya. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum mereka ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka kemudian berjanji berangkat bersama-sama. Dengarkan baik-baik percakapan mereka berikut ini ya. Benny mengetuk pintu. Selamat sore, Bu. Ibu membuka pintu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ibu menjawab. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Udin menjawab. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang. Baiklah, ayo. Benny dan Udin kemudian berkata kepada ibu, Ibu, kami berangkat dulu ya. Ibu berkata kepada Benny, Benny tidak minum dulu. Benny menjawab, tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat dulu ya Bu. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Benny dan Udin menjawab, iya Bu. Lalu mereka berdua menyalami ibu. Nah, dari percakapan yang sudah kakak bacakan tadi, adik-adik semua perhatikan, ada 4 soal. Soal yang pertama, apa isi percakapan yang telah kamu perankan? Adik-adik semua bisa membaca sendiri dan memilih peran yang akan adik pilih. Yang kedua, bagaimana cara Benny bertamu? Yang ketiga, bagaimana sikap Benny menurutmu? Yang keempat, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Adik-adik semua kerjakan di buku besarnya masing-masing ya. Soalnya ada di halaman 92. Selanjutnya adik-adik bisa buka bukunya halaman 95. Di sana ada sebuah teks tentang kegunaan benda. Nah, adik-adik bisa membaca masing-masing teks tersebut yang berada di halaman 95 sampai di halaman 96. Kemudian, setelah adik-adik membaca teks tersebut, di bawah teks tersebut ada beberapa gambar. Perintahnya, amati gambar-gambar benda berikut. Adik-adik semua dapat mengamati beberapa benda yang ada di gambar tersebut. Kemudian, setelah adik-adik mengamati, kerjakan soal yang berada di halaman 97. Nah, ada sebuah kolom yang berisi tentang nama benda dan wujud benda. Dari benda-benda yang telah adik perhatikan tadi, adik-adik semua dapat menuliskan nama-nama benda di kolom nama-nama benda dari 1 sampai 15. Kemudian, di kolom sebelahnya itu adalah wujud benda. Wujud benda masih ingatkah adik-adik di pelajaran yang sebelumnya mengenai wujud benda? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai wujud benda, yaitu benda padat dan benda cair.
Jika adik-adik semua masih ingat, pasti adik-adik semua bisa menjawab. Misalkan, di kolom 1 kita akan mengisi sebuah nama benda. Nama bendanya bisa saja lemari. Nah, wujud benda itu bisa adik-adik jawab dengan cair atau padat. Adik-adik semua tinggal pilih ya. Adik-adik semua coba perhatikan gambar berikut ini. Dalam sebuah gambar, terlihat Benny dan teman-teman sedang melakukan apa ya? Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Dalam sebuah gambar, Benny dan teman-teman terlihat menyapa ke arah sebuah keluarga yang berada di depan rumah. Ternyata di teks yang sudah kakak bacakan di awal, Benny sedang berpamitan dengan keluarganya ketika akan bermain bersama teman-teman. Lalu, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Benny dan teman-teman lakukan? Nah, adik-adik semua pernah bermain bersama teman-teman? Tentu saja pernah ya. Pernahkah adik-adik juga bermain dijemput teman? Atau adik-adik yang menjemput teman? Atau kalian pergi bersama-sama ke suatu tempat untuk bermain bersama? Nah, kegiatan tersebut juga dilakukan oleh Benny dan teman-teman. Selanjutnya, kapan kita harus berpamitan? Kapan waktu yang tepat agar kita berpamitan? Nah, jawabannya adalah ketika kita hendak akan pergi. Jika kita lihat di gambar, Benny dan kawan-kawan berpamitan ketika akan pergi bermain. Selanjutnya, menurutmu, mengapa kita perlu berpamitan? Nah, kenapa ya kita perlu berpamitan sebelum pergi? Tujuannya agar keluarga maupun orang yang akan kita tinggalkan tidak khawatir dan tentu saja kita izin dan agar orang rumah tahu kita akan pergi kemana. Jadi adik-adik semua, jika kita akan pergi bermain atau pergi ke suatu tempat, jangan lupa berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua atau saudara yang akan ditinggalkan ya. Selanjutnya, coba adik-adik perhatikan halaman 99. Di sana ada sebuah tabel yang menunjukkan sebuah sikap yang mematuhi aturan ataupun sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Seperti tugas sebelumnya, adik-adik semua ditugaskan untuk memberi centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sana ada 5 sikap yang tidak maupun mematuhi aturan. Adik-adik semua bisa membaca lalu menconteng ataupun mensilang sikap yang sesuai ya. Selain itu, kerjasama orang tua bersama adik-adik semua sangat diperlukan. Jadi, kakak berharap orang tua dapat membimbing siswa untuk membiasakan sikap untuk taat aturan di rumah ya. Nah, adik-adik semua itu tadi pembelajaran sekaligus tugas yang kakak berikan hari ini ya. Semoga bermanfaat dan adik-adik semua harus selalu semangat belajar ya. Jangan lupa berdoa, jaga kebersihan, tetap utamakan aturan kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 ya adik-adik semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.